1%. Kurang 1%. Kurang 1%. Ini Budi, ini Budi, ini Ibu Budi, ini Ibu Budi, ini Bapak Budi. Siapa sangka, ini Ibu Budi seakan menjadi legenda bagi seluruh murid sekolah dasar di Indonesia. Rangkaian kata mudah dan sederhana. Namun tahukah Anda, dari mana asal-muasal kata Budi? Siti Rahmani Rauf merupakan sosok pahlawan tanpa tanda jasa di balik kata tersebut. Beliaulah yang memperkenalkan ini Ibu Budi melalui metode SAS atau struktur analitis sinetik. Ia menciptakan rangkaian kata sederhana ini pada tahun 80-an. Bermasalah jiwa, aku pun rada gila. Jodoh akal-akalan neraka kita bersama. Kau langganan menangis, lakimu muntah-muntah. Begitu terus sampai iblis tobat dan sedekah. Terkadang rasanya leher terbakar hingga pagi. Seperti aku hidup berpasangan dengan api. Berhenti, ulangi, psikolog dan terapi. Aku isi bensin, kita coba lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam olahraga untuk teman berdua. Nggak seperti biasanya kita ngomongin olahraga di hari Kamis. Biasanya teman saya ini langsung melakukan tahlilan. Tapi sekarang udah persiapan Bukan, saya tidak tahlilan. Tapi Bro? suaranya kayaknya kurang kenceng ya bro ya? Kencengin bro. Ini kita masih biasa untuk mengencengkan yang bengkok-bengkok. kita atur bro. Ini kayaknya nggak bunyi yang ini. Bunyi. Coba sambil pegang ini nih, telinga kiri. Coba azan dong. Oke. Malam hari ini kita bakal ngobrolin soal yang namanya olahraga. That's right. Dan kalau ngomongin soal yang namanya olahraga berarti kita harus sehat Dan kuat. serta waras. Oke, teman berdua di malam hari ini kita kedatangan tamu. Kalau tadi kamu udah ngobrolin tentang band, sekarang kita ngomongin band yang ada di lapangan. Drum band. Selamat malam dua narasumber kami, ada Coach Firman Basuki dan juga Mbak Mia. Halo Mas Firman ya panggilannya. Halo ya. Sama Mbak Mia. Mbak Mia. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Sehat ya? Satu Olahraga. gitu. Oke. Kalau dua-dua sayang ibu soalnya. Kalau tiga-tiga sayang semuanya. Ya, oke. Kita berbicara tentang Woman on Field, di mana ini peran wanita gitu ya. Di lapangan tuh sekarang nggak bisa dipandang mata, bro. Keren. Karena kelihatan separuh. Tapi kalau dilihat semuanya itu keren. Dikarenakan memang kalau kita melihat bagaimana perkembangan yang ada, timnas sepak bola Indonesia yang wanita, kabarnya nih itu banyak ataupun juga saingannya Thailand ya, sama Filipina, benar nggak sih? Betul. Coach Firman ya kan? Benar. Kita udah termasuk menjadi salah satu negara untuk sepak bola perempuan itu termasuk maju nggak Mas Firman? Maju ya, saya. Maju. Ya. Karena banyak juga para pemain sepak bola wanita kita itu yang bermain untuk luar negeri gitu ya kan? Masih belum. Masih belum ya? Belum. Zara itu bukan wilayah lokal dulu aja. Oh, Zara itu temannya Zoro. Bukan. Zara itu teman saya. Oh, teman kamu. Oke. Itu sih. Nah, ini kebetulan ada Mbak Mia nih. Kalau kita ngomongin bola, berarti kita harus melihat bagaimana bibitnya ini bisa berkembang dengan sangat baik, ya kan? Nah, pembibitannya juga dilakukan ketika kita melihat bagaimana perkembangan yang luar biasa melalui SSB yang ada. Oke. Kebetulan ada Mbak Mia nih. Mbak Mia, kalau kita melihat dari perkembangan sekarang untuk bibit sepak bola Indonesia itu seperti apa sih? Naik apa turun nih sekarang? Kalau dilihat sekarang itu naik ya, karena dari pembinaan usia dini, dari semua teman-teman, khususnya saya melihat hanya di Malang aja, baik akademi, SSB atau seperti kami private football ini, kita semua berlomba mas, berlomba untuk anak-anak. Seperti itu. Jadi kalau saya lihat secara keseluruhan sih oke ya semuanya ya. Oke. Naik jadi gitu. Naik ya. Jadi untuk elite private football ini bisa dikategorikan sebagai salah satu SSB yang berdirinya itu di tahun berapa? Jadi bisa saya luruskan bahwa elite private football di sini bukan SSB, bukan akademi. Wih, oke. Ini harus. Kita boleh dikatakan private football. Oke. Jadi fokus kita adalah ke skill.
Wow. Jadi gini Mas, tahapannya kalau boleh cerita ya. Sebelum anak-anak kita masukkan ke SSB atau akademi, sebaiknya orang tua itu sadar bahwa anak-anaknya itu harus dipersiapkan dengan materi dasarnya sepak bola dulu. Oke. Jadi mereka harus mumpuni secara, bukan mumpuni ya. Kenal dulu nih sama bola itu kayak apa, basicnya dulu, dipersiapkan dulu sampai matang, baru kita masukkan ke dalam sebuah tim yang mana nanti di situ diwadahi oleh SSB dan akademi. Oke. Berarti konteks di dalamnya ini tentang pengetahuan sepak bola atau pengetahuan dasar-dasar bermain bola. Lebih tepatnya kepada pengetahuan dasar-dasar sepak bola, karena mungkin coach sendiri nanti yang akan menjelaskan ya bahwa ada tahapan umur. Yang mana usia sekian sampai sekian, mungkin anak-anak hanya sekedar mengenal, mencintai, bermain, sampai nantinya dia sudah siap mendapatkan teknik-teknik gitu. Iya, terus anak-anak ini kan suka naik turun ya Mas. Iya, perform. Tiba-tiba suka ini, mut-mutan lah ya. Kalau mut-mutan itu nanti konotasinya negatif Mas. Oh iya, siapa? Dia permen aja sorry seperti itu. Jadi mungkin coach mungkin bisa menjelaskan ya tatanan apa umur ya. Betul. Seperti itu mah coach. Kebetulan kita bersama dengan salah satu saya yang punya legend bro. Oke. Iya kan? Pernah bermain Arema. Oke. Persema. Oke. Pernah. Terus main di luar juga iya. Persibo Bojonegoro belum kan? Belum. Alhamdulillah dia teman saya Bojonegoro. Dia juniornya Bojonegoro tapi bench ke-9 kalau nggak salah ya. Enggak, kebetulan saya nggak pernah main. Oh, nggak pernah main. Oke. Saya kan terapisnya para pemain. Ini ada head coachnya, ada coach Firman Basuki. Coach, kalau dari penjelasan Mbak Mia ini secara generalnya seperti apa sih coach? Ya, terima kasih. Ya. Untuk elit privat football di sini, saya mengenalkan dulu dasar dulu. Oke. Dasar dulu gimana kamu yang simpel dulu, passing. Oke. Passing yang bagus. Passing yang berkualitas itu gimana? Ya. Terus kelincahan. Kelincahan gimana? Dilincah. Di dasarnya dulu. Kalau kita nggak punya kelincahan, kita udah besar bermain bola, kita terlambat, nggak punya kelincahan. Oke, benar. Harus dilatih dulu kelincahan dan kekuatan otot. Kekuatan otot harus diberikan sejak kecil. Oke. Dan potensinya seperti apa? Ada umurnya. Umur segini harus segini. Di bawahnya lagi harus ditambah lagi. Umur 17 baru di situ dengan power. Oke. Tulangnya sudah kuat kalau udah umur 17. Kalau di bawah 17 masih kurang. Takutnya kalau dikasih fisik, takut tulangnya bengkok pas jatuh, gimana. Berarti step by stepnya ini terjalani dengan baik ya? Iya, kita harus ilmu ini belajar dari sekolah. Ya, belajar di sekolah, saya terapkan di lapangan. Saya lihat memang benar. Usia 6 sampai 9 tahapannya bermain. Usia 10 sampai 13 belajar. Nah, usia 14, 15 sampai 17 belajar bermain sepak bola. Nah, Ada tahapannya. Jadi masa kecil kita bermain aja. Yang penting anak itu happy dengan bola. Kita perkenalkan ini loh sepak bola. Mainnya silakan bermain. Terserah gitu ya. Biar anak ini happy dulu. Benar. Mencintai dulu lah istilahnya ya. Baru di usia 10 sampai 13 kita ajarkan dulu. Ilmu dasar-dasar dulu. Dasar dulu, jangan teknik. Dasar dulu. Dasarnya dengan dulu. dasar latihannya gimana supaya happy, anak ini tertarik terus. Iya. Gimana repetisinya, latihannya seperti apa, fisiknya harus gimana. Jangan dikasih fisik dulu. Betul. Dikasih tapi sedikit. Baru di usia 17 anak ini harus berprestasi. Oke. Nah, jadi step by stepnya ada. Kebetulan kan teman saya anaknya kiper. Oh, kiper. Oke. Futsal kan ya? Futsal. Iya. Dia segawang. Oh, segawang. Iya, suka makan. Sekarang udah diet ya. Enggak tetap sih. Tapi dalam perjalanannya kalau ngeliat bro ya, dari beberapa ini konsep yang dicontoh yang mana nih? Ajax Academy atau ya kan ada beberapa klub Banyak, luar gitu ya, mereka berhasil membuat itu. Atau justru elit membawa konsep tersendiri. Jadi kurikulumnya enggak yang sudah ada mencoba untuk membuat kurikulum sendiri gitu. Jadi kalau di kami prosesnya yang sebelum siswa itu bergabung kita kasih free trial ya. Trial kelas itu bisa kita berikan sampai 2 kali. Tujuannya untuk screening ya. Screening apakah anak-anak ini terkadang ada orang tua yang sangat kepingin anaknya gabung. Benar. Padahal anaknya nggak mau. Nggak mau. Nah,
Di situ nanti ada semacam diskusi Oke. antara coach sama asisten sama anak-anak. Oke. Karena kalau di kami itu setiap kali ada anak trial akan standby 3 tim saya. Kita kasih untuk tim media, asisten coach sama head coach. Media ini tujuannya apa sih, Mas? Kita itu kan sekarang melayani masyarakat yang sangat kompleks ya. Benar. Terkadang ada anaknya orang-orang singkatane sultan itu. Yes. Nah, di saat itu mereka itu sudah pengen trial kelas, itu saya harus melakukan video. Tujuannya apa? Saya nggak kepingin pas anaknya pulang lebam-lebam kita yang salah. Oke. Nah, itu juga materi itu juga nanti akan membantu coach menyampaikan ke orang tua bahwa ibu itu kalau anaknya mau bergabung dari video tadi trial class, maka putranya ibu nanti masuk ke kelas ini loh. Oke. Itu setelah itu nanti baru disitulah kita masukkan ke beberapa kelas yang ada. Berarti semacam melihat potensi yang ada dalam si anak itu gitu ya. Kalau potensi belum ya, Mas. Lebih kepada anak ini tuh sebenarnya sama lingkungannya elit ini nyaman nggak sih? Dengan metode pembelajarannya kayak gitu. Dan kami itu di elit untuk menjalankan ini. Kalau Masnya tadi bilang apakah mengadop kurikulum dari luar, itu kita lebih kepada mengajak diskusi tim yang ada, yang mana tim kami itu ada dari anak-anak olahraga, anak-anak olahraga yang sudah lurus, misalkan anak IKIP dan lain-lain kayak gitu ya, Mas, anak-anak pendidikan. Nah, dan di situ juga kami ada beberapa pendampingan ahli, kayak ahli gizi, fisioterapi, dokter anak, dan kami wajib di setiap latihan harus ada nakes yang standby. Itu. Jadi kami benar-benar kepingin apa ya, Mas? Contoh aja kita ngomongin gizi ya. Seberapa besarnya highlightnya Sintayong. Nah, mengatakan pemain saya ini saya suka makan lalapan, kan gitu ya. Nah, untuk membentuk habit itu kan bukan perkara yang mudah, Mas. Benar. Beliaunya saja dulu waktu di Liga 1 di hotel sudah 4 sehat 5 sempurna, tapi nggak dimakan, tetap golek lalapan, kan gitu, Mas. Itu contoh kecil aja. Belum lagi kepada gizi itu sudah ya tadi psikologis, Mas. Star syndrome itu adalah penyakit yang sangat menakutkan. Benar. Nah, makanya anak-anak itu harus tetap antara emak anak dimaintain, Mas, psikologisnya di kami. Benar. Kami akan ada kelas tiap 2 minggu sekali atau by request untuk hal tersebut seperti itu. Jadi nggak hanya si anak aja, tapi orang tua pun harus juga terlibat gitu ya. Iya. Istilahnya kan kalau sekarang ngelihat bahwa kebanyakan orang tua kayak anak saya masukkan di salah satu lembaga pendidikan lah seperti itu. Tapi kayaknya seolah-olah orang tua ya udah itu pasrah dan tanggung jawab dari lembaga itu. Itu tidak seperti itu. Jadi tetap di elit ini melibatkan peran orang tua seperti itu. Dan kami juga kami menghadap dari kurikulum Indonesia itu satu. Waktu anak saya dulu playgroup ada buku penghubung dan itu kami terapkan di elit. Berarti itu menjembatani antara orang tua yang sibuk, yang cuma diantar nosusnya, di situ kan bisa discuss dengan coach dan manajemen seperti itu. Secara perkembangan gitu. Tapi biasanya kan orang tua juga ikut intervensi ya, coach ya. Itu menghadapi gimana nih? Apalagi udah pakai daster, waduh, seolah-olah dunia ini selesai. Intervensi ini masalah sepak bola yang sekarang di akademi ataupun di tempat kita juga. Karena yang 100% pengen jadi seorang atlet adalah orang tuanya. Betul. Ya dia nih. Benar kan? Hampir rata-rata semua anak-anak kebanyakan 80% mentok. Betul. Karena apa? Kemajuan teknologi sudah dinikmati anak kecil. Ya, sedangkan orang tuanya pengen anaknya mengurangi seperti itu, gimana? Kita anjurkan seperti kegiatan olahraga seperti apa. Yang penting olahraga biar nggak terlalu banyak main HP. Kebesaran orang tua ini untuk menjadikan seorang anak menjadi seorang pemain bahkan 1000%. Pasti. Sangat tinggi, apapun bisa dilakukan. Kita berani bayar, yang penting anak saya masuk. Saya tidak. Itu terjadi tuh. Terjadi. Ini buruknya kita. Ini yang buruknya gimana ya? Saya mau ngomong juga gak enak.
pakai daster, anakku pokoknya kudu main, itu. anakku kudu ini. Itu. Ya kita akan discuss. Makanya kami punya report ya Mas. Kita punya evaluasi siswa yang kita berikan ke orang tua 1 bulan sekali. Oke. Materinya ini loh. Jadi kami memang menyampaikan, misalkan untuk anak ini materi apa yang akan kita sampaikan, kita sampaikan dulu di buku penghubung ini. Oh, anaknya ibu akan mendapatkan materi ini. Nah, tiba-tiba kalau di lapangan ibunya intervensi, kita kasih tahu kenapa coach itu harus tidak mainkan anaknya ibu. Ya karena untuk saat ini permainan ini tidak membutuhkan skillnya anaknya ibu. Kadang-kadang kan wali murid itu nggak paham Mas. Benar. Anak diistirahatkan bukan berarti anak itu tidak mampu. Benar. Tapi terkadang coach paham kan, makanya bagaimana kita kembali lagi ke manajemen ya. Kalau manajemen itu sudah kita bentuk dan kita berusaha bertanggung jawab, saya kira hal-hal kayak gitu sudah bisa diminimalisir sih. Oke. Jika dilihat untuk usia yang paling baik gitu untuk masuk dan mengerti tentang sepak bola di elit, usia berapa? Kita pernah punya murid usia 3 tahun. 3 tahun. Terkadang gini, pola pikirnya orang tua di saat saya discuss ya, kenapa kok sampai 3 tahun kepingin di elit? Dan itu ambil kelasnya one on one. Karena saya nggak akan mau di kelas selain itu. Kan di elit ada 3 ya Mas. Sorry 4. One on one. 3 siswa 1 coach, 5 siswa 1 coach dan tim. Seperti itu. Kami bukan SSB yang tiba-tiba masuk ke lapangan, kasih bola main. Kasih bola main, coach sendakep. Iki mas, iki foto mutlak. Sering itu. Sambil tunjuk gitu. Itu enggak di kita. Oke. Nah, kenapa 3 tahun? Mamanya bilang, mungkin kalau orang nggak tahu ya, apakah konsepnya cinta anak atau overprotective atau apa, saya kurang tahu. Dia bilang, saya ingin mendapatkan anak saya pendampingan yang profesional. Even anakku umur 3 tahun pun, aku harus mendapatkan pendampingan yang tepat. Seperti itu. Ini saya mau tanyakan terkait dengan infrastruktur sebenarnya. Karena itu kan juga berhubungan ya coach ya, infrastruktur yang ada. Kalau dari elit sendiri infrastrukturnya seperti apa? Apakah menggunakan lapangan yang memang lapangan pada umumnya, terus atau menggunakan lapangan yang sintetis gitu? Lapangan kebetulan kita dibantu ya Mas, sama pemerintah dalam artian apa, Ascot ya? Ascot itu kan di Malang lapangannya luar biasa banyaknya. Nah, kita kemarin pengajuan kita mendapatkan tempat di Moring. Ken Arok. Kemudian kami di Kiangmor sebelahnya Rampal. Terus habis itu kita kerjasama juga dengan Unggul. Kelas indoor sama di WP Futsal sama ABM. Tapi kalau lihat dari lapangan Indonesia ini secara kedepannya kan sintetis sama yang rumput alami itu berpengaruh nggak coach sebenarnya untuk tumbuh kembang ya? Saya lihat sekarang stadion sudah banyak yang bagus. Betul. Ya alhamdulillah nih. Alhamdulillah. Jadi semoga kualitasnya lebih bagus juga. Betul. Tapi bertahap ini Mas. Tidak instan. Kita butuh waktu, bahkan bertahun-tahun. Di saat proses ini, tahan nggak anak ini? Disiplin nggak anak ini? Kalau kamu disiplin, insya Allah akan jadi. Tapi yang paling susah nih, mungkin dari elit atau dari coach sendiri gitu ya Mbak, mempertahankan mood anak. Betul. Ini kan maksudnya kalau berbicara soal anak-anak tuh susah ditebak gitu ya. Kalau kita memang sudah punya tujuan nih ya, tujuannya kerja, angsuran dan supaya anak ini tetap dalam koridor suka terhadap sepak bola itu kayak gimana? Apakah mungkin ada treatment tertentu baik dari coach atau pemerintah? Banyak. Ini pembelajaran buat saya. Harus sangat bersabar. Intinya bersabar. Saya ajarin anak itu seumpama nih. Saya ajarin passing sekali 2 kali betul, habis itu salah lagi. Gimana caranya anak ini hatinya besar? Saya bilang betul, benar, good, bagus. Supaya apa? Anak tetap. Tapi biarpun dalam hati saya passing itu salah, tapi tetap saya harus membesarkan hati dia. Jadi nggak ada justifikasi. Tidak ada.
kamu salah nggak ada. Nggak ada. No. Jadi waktu anak usia 3 tahun pun di saat dia sudah boring Mas, 2 jam loh, anak 3 tahun dong. Di saat di lapangan Kiangmor ada layangan putus ya, coach itu ditarik ya sudah asisten ya. Ini benar. Yang putus silakan. Iya. Tapi menjaga mental ini ya, mental yang kuat, bertemu dengan banyak orang di usia-usia muda, apalagi bercampur ya. Betul. Dengan usia 3, ada yang usia 5 gitu bercampur. Makanya kan kelas di kita sendiri-sendiri. Oh, oke. Kita nggak pernah kumpulkan. Makanya fungsinya psikologis tadi, psikolog situ. Oke. Jadi terkadang malah mak-maknya yang curhat bapaknya, bukan mengurusin anaknya sekolah bola. Iya. Dan terkadang kan anak di bola itu kan yang masnya tanyakan bahwa di saat nggak main mentalnya gimana? Iya. Terus misalkan anak-anak yang sudah direkrut masuk ke EPA, temennya enggak, terus saya harus mendampingi anak-anak EPA ini biar nggak star syndrome. Tetap terus dengan pendampingan psikolog. Seperti itu. Oke. Panjang memang kalau kita membahas sepak bola Indonesia itu ya, mulai dari hal yang ada gitu. Sejak dini ditata dengan rapi, pada waktu dewasa Rusak. degradasi. Kenapa jadi rusak? Ini dikit nggak apa-apa ya. Kita berbicara soal persaingan begitu ya. Banyak kalau kita berbicara tentang tadi ada SSB, ada juga yang memang terpusat dan terfokus dengan hal seperti itu. Saya ingin menggarisbawahi dari teman-teman elit ini, kalau melihat ke depan, apakah sport science menjadi kunci besar untuk perkembangan sepak bola sejak dini bagi para anak-anak Indonesia? Mungkin punya jawaban. Sport science kuncinya kayak gitu sepertinya. Iya sih Mas, harusnya di apa ya? Saya tuh punya apa ya? Impian. Iya, harapan kecil aja Mas. Harapan kecil. Banyak yang kecil. Jangan belajar. Maintain semua, baik psikologisnya, gizinya, parentingnya. Orang tua harus siap dong Mas, kalau punya anak yang nanti bakalan profesional nih di bola. Kalau ini sudah kita siapkan semua, kan tinggal takdir yang jalan. Kan gitu. Seperti itu sih Mas. Tapi kalau apakah ini sudah mewakili pertanyaannya Masnya? Mas Mario. Gitu Mas Mario gitu. Iya. Itu melihatnya sport science terkait dengan mungkin coach Firman juga mendapatkan ya. Sekarang kan banyak orang kayak menggunakan bola sport yang ada. Bahkan laki-laki pun pemain-pemain internasional juga kayak kan di sini untuk data statistik dan lain sebagainya. Apakah itu juga diperkenalkan kepada adik-adik di elit bahwa nantinya tidak hanya bermain teknik, tapi ada statistik di situ untuk melihat range kalian makin maju apa enggak gitu. Makanya kan kita ada evaluasi ya tiap 1 bulan. Anak itu akan kelihatan grafiknya. Di kami ada data. Ada data. Ada dong datanya. Bahkan kalau buka IG-nya elit kita punya misalkan siswa kami ada berapa gitu ya. Itu dengan berat badan ini, kemampuan ini. Ya kan tinggi badan ini itu kan juga sudah termasuk di datanya dia. Dan grafiknya gimana? Misalkan anak-anak yang sudah besar. Kita kan juga lagi mina usia 20 ya. Misalkan anak ini sudah pernah ikut event di sini merupakan data statistiknya mereka. Oh kan? Jadi ya? Iya ada kita. Oke. Jadi bisa tahu ini posisi paling cocok di mana. Iya. Ada. Itu bagi anak yang 13 up ya. Iya. Karena dia udah masuk mau ke profesional kayak gitu. Tapi kalau yang masih kecil-kecil belum. Ya, saya pengen mengutip apa yang disampaikan oleh Coach Nova ya. Pemain Indonesia itu banyak yang suka lari gitu. Benar nggak ya, Coach Firman? Tapi nggak ada tujuan kemana. Lari nggak ada tujuan. Larinya saya harus seperti gimana, kemana, saya harus gimana lagi. Habis lari ke depan saya harus gimana, bola di belakang saya harus gimana, bola di depan saya harus gimana. Ini yang kurang di Indonesia. Dibanding dari Coach Firman dulu waktu dilatih, hampir mirip. Hampir mirip. Kelemahan di Indonesia satu, penguasaan bola yang kurang, kualitas passing yang kurang. Itu aja. Sama fisik mungkin nih. Kalau fisik bisa dibuat. Fisik bisa dilatih gitu. Cuman secara visi dari cara bermain mereka mungkin yang perlu diperbaiki gitu ya. Ini saya menanggapi salah satu komen dari pendengar kita yang disampaikan oleh Coach Firman Marzuki benar, tapi ada satu, ini adalah pemahaman strategi Indonesia yang termasuk payah.
Betul. pemahaman strategi gitu. Iya, Di elit juga diajarkan seperti itu kan, pemahaman strategi. Ya kita menyampaikannya kalau ke anak-anak nggak bisa langsung totally ya. Iya. Kita sesuaikan gitu. Jadi itu coach akan menyampaikan karena anak-anak itu pasti percaya sama coach. Kan gitu. Oke. Ya, ya. Even psikolog pun kita minta untuk mendampingi, menyampaikan hal ini. Gambar aja. Oke. Berarti peran coach begitu luar biasa. Dan beliaunya ini alhamdulillah, nggak tahu ya Mas, kadang kan Tuhan itu kasih apa ya, skill. Iya. Kalau sudah pegang anak-anak, anteng aja Mas gitu. Oke. Dan banyak muridnya elit itu kalau beliaunya pas harus jadi coach di liga, di apa kayak porprov gitu, sudah sekolahanku sepi. Pada absen, cuti dulu Bu, gitu, nunggu coach pulang gitu. Figur Mas. Oh, tahan dingin berarti. Andi Stiono kalau nggak salah ya. Iya. Nah itu pokoknya bola Gas. boleh lewat, orang jangan salah. Orang yang bisa lewat. Prinsip kayak gitu gimana sih? Prinsip seperti itu boleh. Oke. Di mana kita menempatkan sesuatu seperti itu. Iya. Pada saat kita memang benar-benar situasi lawan mau cetak gol. Sudah tidak ada opsi ya, Iya. istilahnya. Peluang terakhir, alternatif terakhir seperti itu. Tapi kalau peluang sepak bola bola nggak bahaya, kita nggak perlu pakai itu. Oke. Contoh seperti Suarez. Oke. Yes. Waktu Piala Dunia lawan mana itu? Tangan Tuhan. Itu nggak boleh, tapi ini harus dilakukan. Oke. Ya, 99% dapat penalti itu masuk. Betul. Tapi yang 1% tidak masuk. Terjadi kan? 1% Yes. tidak masuk. Lawan Ghana ya. Lawan Ghana benar. Artinya tidak masuk. Timnya menang. Timnya Suarez yang lolos. Iya. Betul. Nah, ada saatnya kapan kita melakukan, ada saatnya kita tidak melakukan. Oke. Oke. Baik. Ada yang menyampaikan bahwa saat ini sepak bola itu menuju sepak bola yang full strategi. Betul. Nah, ini dari tim elit melihatnya seperti apa? Elit private football ini ingin menampilkan lulusan atau wisudawan, katakanlah seperti itu dari elit private itu ketika mereka keluar dan bergabung dengan klub profesional secara individu, mereka ini sudah sangat memahami apa yang disampaikan oleh coach mereka di klub besar. Betul. Apakah itu tujuan utama atau ada hal lain yang ingin ditonjolkan dari jadi orang langsung tahu ini pasti dari elit. Dari Gitu. ada identitas tersendiri. Iya. Jadi kami itu hanya istilahnya kalau di pendidikan itu kami itu kan kayak les-lesan lah zaman kita Les-lesan. dulu ya. Usianya sama nggak sih? Nggak ya? Iya. Kalau zaman saya dulu les-lesan. Oh, les-lesan. Iya, les-lesan tahu nggak? Tahu. Di elit itu ada dua opsi Mas. Mereka juga sudah punya SSB, tinggal nambah kekurangan skillnya dia apa. Itu bagi anak-anak yang sudah punya tim. Nah, elit sendiri sudah mulai punya tim di usia 13 up. Bahkan 20 pun kita udah persiapkan. Karena apa? Coach Firman sendiri untuk Porprov 2025 itu sudah dapat pesanan dari 2 daerah. Coach, aku minta 2 tim. Nah, jenjangnya ke situ anak-anak. Di kabupaten ya, Porprov ya. Porprov, ini kebetulan yang pesen di luar pulau sih. Oh, di luar pulau. Iya, gitu. Jadi kami memang orang kan selalu tanya, kalau ini private football jenjangnya anak kemana? Iya, benar. Nah, kami kan punya tim, tapi setelah 13. Karena kan kalau sudah di elit dari kecil udah siap nih semua. Begitu masuk tim, coach sudah tahu posisimu ini. Tinggal kita nambah. Oke. Makanya di kami untuk usia 20 sama anak yang 13 up itu biayanya sudah lebih murah. Bahkan yang 20 free. Free, sama woman free di kami. Nih menarik nih woman nih. Free, woman free. Karena ya woman ya, kita harus maintain dan pasti ada ngantri mah. Yes. Kan nggak enak juga kan gitu. Oke. Ada penelpon satu nih. yang Oke, sudah bersama kita Boleh angkat dulu. dinaikin, Mas Bro. Oke, selamat malam. Selamat malam. Oh, ini langsung masuk di sini. Ya udah langsung masuk sini, Mas Andi Beckham. Halo, Mas.
Oke, Mas Andi Beckham. Oke. Namanya sudah Roberto Beckham. Carlos ini. Iya. Monggo, pertanyaannya Mas. Ya, saya mau tanya kepada manajemen elit privat. Bagaimana cara mendidik siswa bola supaya anak-anak bisa berkarakter lebih baik lah, lebih punya karakter dalam bermain bola. Oke. Mendidik anak berkarakter dalam bermain bola. Oh, berarti ini pendidikan karakter, Mas Bro. Oke, sudah. Sudah? Sampun? Oke. Baik, Terima kasih Mas Andi. Andi Beckham. Kalau pemain, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau pemain Persib Beckhamnya nggak? Kayaknya ini buat ini ya. Kayaknya buat Brooklyn Beckham. Ini masalah karakter nih. Ya muncul juga nih karakter keras, karakter lembut, karakter pemikir gitu. Atau bisa juga kayak orang-orang BUMN kayak Masnya ada akhlak, ada apa? Oh, iya. Kalau bersama anak-anak, kalau dari parentingnya siap, ya psikologisnya terus dijaga, terlebih dengan fondasi agama, pasti anak-anak nanti akan menjadi atlet yang tanggung jawab. Ya. Oke. Ya nggak sih? Agama mana yang Itu menurut saya mendidik anak supaya berkarakter, satu, disiplin. Oke. Dan itu kunci ya? Kuncinya. Kunci utama. Apapun instruksi pelatih, lakukan. Nanti yang tanggung jawab pelatih. Pelatih sudah menginstruksikan kamu harus begini, jalankan. Pelatih punya strategi, jalankan sudah. Semua nanti kamu dapat kartu, oke, nggak apa-apa. Kamu fight hari ini. Kita main slow aja. Kita main keras, tapi jangan kasar. Oke. Disiplin. Kalau mau menjalankan berarti kamu disiplin. Tapi kalau nggak menjalankan berarti Kamu disiplin. nggak disiplin. Oke. Instruksi pelatih nomor satu. Instruksi pelatih nomor satu. Itu kan bisa diberikan kepada anak atau pemain yang mereka menjabat jadi kapten tim gitu ya. Biasanya agak jumawa dikit nih jadi kapten. Ya, kapten namanya pemimpin di lapangan. Itu kapten itu terbaik di lapangan belum tentu. Tapi ada nggak coach ketika menunjuk kapten itu melihat dari wah nah ini bisa menjadi motivator nih buat Bisa. pemain? Bisa. ya? Bisa. Dilihat kan dari aura dia, cara bermain dia, visi misi komunikasi sama Bisa. teman-temannya? Komunikasi penting. Kita komunikasi sama wasit. Iya. Kita harus bijak. Yes. Cara protes harus bijak. Ya, cara protes nggak bijak kena kartu kuning. Mudah. Iya. Kita tidak bisa mendinginkan suasana tim. Gimana tim dalam keadaan tertekan, kemasukan. Ini tugas kapten. Oke. Supaya ini tetap dingin. Gimana kita bisa membalas? Gimana kita bermain baik? Termasuk menang, fight. Tugas kapten. Berarti termasuk meredam emosi dari rekan-rekan satu tim gitu ya. Tidak semua pemain bisa jadi kapten. Ya. Apalagi meredam emosi penonton, Bro. Oh iya siap. Nggak bisa, itu tugas ini. Itu tugas. Mereka juga punya sebuah ekspektasi, iya kan, untuk mungkin bisa menjadi tim utama. Betul. Nah, ketika mereka tidak terpilih, Betul. pasti ini di luar ekspektasi mereka gitu. Nah, itu untuk menjaga semangat mereka, termasuk untuk meningkatkan motivasi mereka dan emosi mereka untuk tetap bisa mencintai olahraga ini tuh kayak gimana? Oke, kita kasih pemahaman pada mereka. Gimana pemahaman ini gampang dicerna, gampang masuk ke dia. Oke, saat ini kamu tidak saya mainkan, bukan berarti kamu jelek. Nah, Oke, jadi lebih ke kata-kata. berarti kamu jelek bukan. Biarpun anak ini kualitasnya di bawah pemain inti, kita tetap angkat dia. Oke. Bukan berarti kamu jelek. Pemain cadangan bukan berarti jelek. Saya memainkan sesuai strategi saya, bermain
pendek-pendek cepat. Nah, sedangkan yang di cadangan kan pasti ada kurangnya kan. Iya. Kalau dicadangkan. Tetap kita angkat mentalnya. Kamu bukan berarti jelek, kamu harus lebih tenang, bisa mengamati permainan ini. Belum main cadangan, bukan berarti duduk. Itu Iya. lebih berat. Betul. Karena apa? Dalam mulai kick off pertama, kita nggak boleh putus pandangan kita. Karena apa? Kelemahan di lawan, pemain cadangan harus tahu. Oke. Oh, pemain ini larinya kencang. Saya nantinya seperti apa? Jika pemain cadangan dimasukkan, harus lebih bagus dari pemain yang inti. Ya, pasti. Tugasnya Pasti, lebih betul, berat betul, malah. betul. Nggak boleh bercanda di band, nggak boleh bercanda. Berarti istilahnya adalah Positive thinking. Terus pada saat main, gimana kamu harus lebih bagus daripada pemain inti. Oke. Yang sudah main istilahnya. Iya. Berat ya. Berat. Udah mainnya Makanya biasanya mungkin kadang menit akhir. mungkin dulu waktu aku masih muda, mungkin aku lebih hebat dari Ya. karena kan Kita tahu kan laki-laki dominan kan Yes. sepak bola. Nah, yang perempuan juga ada. ternyata ya. Kalau perempuan sekarang di elit ada berapa? 5 Kelas. ya. Ada 5. Ada 5 anak. Ada 5. Masih 5 anak. Masih 5. Itu kelasnya Coach kenapa sih sulit? kita kalau berbicara soal Lagi. oke. Aneh ya. Beda. Iya, beda kan. Tapi dengan tinju. Di samping lapangan. Di samping lapangan. Ah. Saya bilang ke pemain saya waktu latihan, kamu pada saat main bola, kamu harus jadi laki-laki, Ya. Oke. bukan wanita lagi. Karena apa? Kalau kamu timbul wanita di lapangan, kamu lembek. Ya. Harus lebih dari wanita. Jadi laki-laki, karena ini olahraga laki-laki, fight. Oh, oke. Benturan, di sliding, dribbling bola, dipukul dari samping, Ya. dari belakang, kamu harus siap. Hmm. Bukan jadi cewek lagi, harus oke. laki-laki. Betul. Saya bilang, oke coach, tapi masih tetap aja cewek. Karena memang jiwanya kan. Udah mas. Yes. Kalau kita mau melek mata, rata-rata mohon maaf, anak-anak bola, cewek itu nanti takutnya nggak sadar kalau dia masih perempuan. Paham nggak sih? Iya. Oke. Seperti itu. Ini ada dari siapa nih? Oh, selamat malam RRI, manajemen dan coach EPF. Saya Wali atas nama Dava, siswa EPF. Kesan saya ikut private di EPF, saya bangga menjadi bagian dari EPF. Anak saya banyak mendapat ilmu di sini dan coachnya sabar, telaten, mantan pemain profesional juga. Manajemennya profesional berkualitas. Semoga ke depan IPF semakin sukses dan selalu amanah dalam mendidik siswa-siswanya. Semoga amanah, sehat walafiat. Ini maklum mau masuk bulan puasa tadi. Tapi dari apa yang disampaikan ya, beberapa dari telepon dan juga beberapa teman Pro 2 yang sudah bergabung, thank you banget. Beberapa pertanyaan memang melihat bagaimana potensi sebenarnya untuk sepak bola wanita. Iya kan? Ya. Apalagi di Batu nih, untuk sepak bolanya kalau di Batu itu yang terkenal futsalnya kalau nggak salah. Iya, Futsal ceweknya. Cewek, ya. Itu TOP abis lah ya. Bahkan sempat ada satu case yang muncul gitu kan, sempat rame juga gitu. Karena saya juga nulis beritanya waktu itu, ngelihat bagaimana case yang sebenarnya dia potensi tinggi, tapi karena ada pendidikan dan lain sebagainya, akhirnya ya turun. Ini seharusnya gimana nih? Apakah ini menjadi priority juga teman-teman dari elit, antara pendidikan atau les tadi di elit sama dunia pendidikan khususnya sekolah reguler? Gitu. Nah, mestinya kalau apa ya mas, semua elemen itu bisa bekerja sama. Ya. Ibaratnya kalau ada akademi khusus perempuan, di situ kan akan bisa mewadai. Jadi anak-anak antara latihan sama sekolah itu bisa di satu tempat. Yep. Seperti halnya di samping jenengan. Oh ya, Nah, betul. seperti itu. Nah, kalau itu tidak dilakukan seperti itu pembinaannya, ya pasti nanti akan tidak baik. Iya. Sekarang dikatakan baik karena belum banyak saingan. Oke. Iya nggak sih? Kalau nanti
Kan seperti itu. Nah, jangan sampai tidak menjadi tidak baik lagi. Kan gitu. Jadi menurut saya sih, saya nggak tahu harus ngomongnya ke siapa. Kalau wadah dan amanah yang diberikan itu dilaksanakan dengan maksimal, pembinaan atlet, dana kan sudah ada dari pemerintah. Jadi ini takut ya ngomongnya. Gak apa-apa, sampaikan aja. Dana ini kan ada. Allah kok semuanya better. Kita ngomong apa-apanya ya, somasi kan teman saya nanti. Bukan saya. Ketika berbicara soal olahraga apapun khususnya untuk sepak bola, pendidikan karakter termasuk pendampingan di usia dini itu memang benar-benar Mental building. Saya itu berkatanya dari mana? Beliaunya. Oke. Gitu kan. Itu luar biasa. Itu nggak bisa dipegang, Mas, api loh Mas. Anak-anak bola kan tidak selalu muncul dari keluarganya sultan, Mas. Betul. Siap. Nah, di saat mereka sign kontrak bunyinya M, wah ini 4 sehat 5 M lah ya. ya itu pasti mereka akan oleng istilahnya malam aja. Benar. Untuk ibunya semua gitu, saya kira belum ya. Belum. Sangat jarang sekali cerita itu terjadi ya. Kecuali kalau dia mau nyalon. Kuat baik orang tua maupun anak, apapun ya, sepak bola aja. Sebaik apapun potensi yang ada pada diri anak itu, ketika tidak dibangun secara karakter ataupun juga secara kepribadian, maka ya semuanya akan terasa sangat sia-sia. Masih bisa melihat rata-rata pemain Indonesia usia sampai berapa? Mentok 35 kan? 35. Kalau kita ngomongin Ronaldo, dia sadar. Aku mulai duit ngene rek. Ya berarti kan enggak drugs. Ya enggak sih? Betul. Tidak alkohol. Tato apa enggak? Yes. Dan maintain terus sampai sekarang pun beliaunya maintain, karena saya juga ngikuti gitu. Tapi pemain Indonesia kan enggak, Mas. Kalau sudah masuk tim, latihan hanya karena pelatih. Bukan karena kesadaran. Apalagi kalau udah timnas ya. Iya. Apalagi kalau udah ketemu sama temen gitu ya. Oh iya. Kalau udah timnas, jangan mau main bagus main enggak, udah pasti timnas. Waduh, udah luar biasa banget ya. Apalagi kalau sudah masuk kelompoknya artis kan repot. Iya. Banyak loh. Akhirnya yang padahal pemain kita, kalau kita bicara soal pemain profesional gitu ya, ketika sudah kenal artis, kenal dunia entertain, itu banyak yang mereka justru memutuskan untuk entertain, maksudnya masih di usia produktif untuk bermain pun akhirnya ya udahlah, ini kayaknya gini gitu. Jadi belum bisa menjadi sebuah profesi yang bisa continue sampai nanti gitu ya. Maksudnya tim SAD? Bukan ada. Lalu melakukan pendampingan keuangan. Itu kan kita minum Porprov aja, Mas. Porprov kalau beruntung cap dia dapat lah ya. Pasti gitu. Nah, itu di-maintain. Kadang anak-anak saya ajak discuss. Kamu kedepannya mau seperti apa? Ini uangnya mau buat beli iPhone atau mau beli sapi? Istilahnya kayak gitu ya. Kita harus sadar nih. Banyak contohnya Pak Firman sendiri aja, dalam artian kalau kita di saat produktif kita nggak saving, nggak pinter untuk saving keuangan dan diajari bagaimana maintain cash flow ini, dia nggak akan dapat malas. Banyak soalnya contohnya juga ya yang sekarang seperti itu. Mohon maaf untuk hal seperti itu di Indonesia masih banyak contohnya ya. Sangat banyak. Terlebih nanti kalau sudah dapat Cinderella ya, Mas. Kalau sahabat Cinderella suka hang out, repot juga jadi. Berat. Itu mungkin yang ekspektasi yang ada saat ini gitu, itu lebih penting lagi. Saya paling cerewet sama anak usia 20 up itu. Paling cerewet. Karena itu adalah fase-fase awal.
saya juga akan ada pendampingan legal, Mas. Oh. Ya, legalnya ya maaf ya, kan ada teman-teman gitu. Maksudnya nggak usah ke teman-teman yang hukum dulu. Maksudnya bukan ke pengacara, bukan. Saya ngajarin mereka pasal per pasal. Itu jangan asal kalian sign aja. Pahami hak dan kewajiban. Ojo sampai kue sampai daerah orang, kok aku nggak tidur di hotel ya? Kan itu banyak miss ya. Benar. Terus gaji yang terdiri itu kan juga harus dibicarakan di depan. Itu aja sih, Mas. Saya kalau sudah ngomong panjang. Iya, berat soalnya. Cukup waktunya. Benar. Coach kan mengatur strateginya. Tapi secara secara praktek di lapangan, secara praktek di luar lapangan pun kita juga harus punya manajemen yang istilahnya benar-benar ngerti dari semua hal, termasuk ya sekecil kalau pemain profesional berarti ada kontrak itu. Itu harus paham anak-anak, kalau nggak paham gimana? Iya benar. Menarik nih. Tadi WhatsApp-nya ke saya. Mau bagaimanapun pendidikannya kalau misalkan tetap ada hal-hal politik itu akan percuma. Betul. Ya, itu Coach Firman yang bisa jawab tuh karena berdasarkan pengalaman tuh. Yang nggak gajian 7 bulan. Enggak, tapi seperti itu memang menjadi batu sandungan lah sebenarnya. Seperti itu perlu terjadi nggak sebenarnya seperti itu? Agak sebel kita kalau masyarakat melihatnya seperti itu ya. Dari pandangan Coach gimana, Coach? Hal seperti itu sebenarnya kita sayangkan lah. Korbannya pasti pemain. Benar. Kan pemain asing banyak yang meninggal. Dulu kan? Berapa pemain asing yang meninggal dulu karena dia gak punya uang. Terlunta-lunta lah ya. Dengan gizi sampai minta-minta di lampu merah, kita kan kasihan. Bahkan saya pernah 7 bulan tidak gajian. Bisa bayangin nggak 7 bulan nggak gajian, seorang atlet harus gimana? Iya benar. Dia punya anak, punya istri, punya keluarga. Bahkan ada yang di luar negeri mau kirim uang, kita tidak bisa. Korbannya pasti pemain. Ya, dan kita tidak bisa menuntut apa. Iya sih. Ya, asosiasi seperti ini, ya semoga lebih baik lah. Amin. Gak berani ngomong. Lebih baik. Sebaik apapun pendidikannya, kalau politik kenapa itu tadi, Mas? Kalau politik sebaik apapun pendidikannya, kalau sudah kena politik percuma. Itu setuju. Cuma di elit terkadang, maaf ya, banyak anaknya orang-orang ekspatriat yang sekolah di kami. Anak Haris, anak Bina Bangsa. Mereka itu tidak mau masuk ke, bukan tidak mau ya, mereka tidak dengan tujuan pengen jadi pemain profesional. Tapi sertifikat sepak bola itu di sekolah luar negeri ada artinya. Itu yang pertama. Kalau untuk anak Indo sendiri, terkadang sekarang ini kan sekolah itu ada poinnya, Mas. Kalau kamu mau masuk ke universitas, itu pasti dilihat kamu sudah pernah ikut punya apa prestasi aja. Jadi sekarang value-nya tidak saja sebagai pemain profesional, tapi sudah macam-macam. Kayak anak yang mau masuk TNI Polri juga perlu. Kayak gitu. Itu sih lebih kepada itu. Jadi kalau memang, mohon maaf, yang di atas tidak bisa diperbaiki, ya kita ambil value yang lain. Benar. Gitu. Ini panjang ya. Kalau kita ngomongin tentang ini ya, kalau udah nyangkut politik, jangan diterusin. Enggak, tapi memang itu menjadi pembelajaran. Iya sih. Mau gimana pun, kalau lihat sekarang gimana kira-kira? Jangan disangkut. Saya kan di warung kopi, Mas. Sepak bola Indonesia karena saya mengalami di tragedi Kanjuruhan itu, setelah itu selesai, jadi banyak impian yang pupus. Benar. Seperti itu kan. Gara-gara seperti itu. Nah, membangun mental dimulai dari nol, teman-teman private, apalagi untuk anak didik dari private ini kan banyak, dan mereka melihat lalu juga membaca ini tersebut. Nah, mental yang seperti apa yang disampaikan oleh coach nih? Coachnya ini. Iya nih, menjaga mentalnya. Kamu cita-cita kamu seperti apa? Pemain bola. Udah, lakukan itu. Sepak bola nggak di Malang saja. Sepak bola di dunia ada. Kalau kamu memang bagus, akan dilirik sama tim. Fokus pada tujuanmu, tetap semangat, satu disiplin. Disiplin nomor 1 dalam bidang olahraga, nanti anak itu akan sukses. Kami ada siswa yang sekarang sudah mau diadop oleh salah satu tim di Jepang.
Oke. Jadi makanya motivasinya coach, kamu kalau melihat Indonesia itu capek, Iya. jangan lihat Indonesia, tetangga aja dulu, tetangga aja dulu. Malaysia maksudnya. Ya, dia nggak tahu. Itu kan beda RT kita itu. Gitu loh. Kayak gitu sih. Jadi motivasinya penting kamu sekarang Lakukan. yang terbaik. Lakukan yang terbaik. Pasti akan ada seleksi macam-macam kan. Yes. Sekarang anak-anak bola itu sparring aja sudah antar negara. Antar negara. Iya, makanya kan harus tetap fokus latihan. Itu yang kita mau diambil salah satu tim di Jepang itu ya lumayan. Di sini sudah lumayan banget gitu. Kebetulan orang banyak orang Jepang. Jadi kita mantan pemain ya. Gitu. Tapi ada banyak pemain Indonesia yang ternyata mereka berangkat sendiri saat lulus kuliah ya di luar negeri. Secara- di Bosnia loh, Bosnia Herzegovina ada kan ya? Itu lebih bagus. Lebih bagus kalau berkiprah di luar negeri. Oke. Biarkan orang Indonesia yang tahu sendiri. Oke. Balik lagi ke Indonesia ya. Kalau mau ya. Indonesia yang diambil luar negeri akhirnya Membuat kita sadar gitu. nah beliau yang memiliki kapasitas decision maker di situ akan ngerti ternyata aku sadar gitu. Iya. Dalam satu obrolan itu melihat bagaimana sistem yang ada di Jepang. Mereka bermain ala satu Kapten Tsubasa. Iya, bukan. Oh sorry. Doraemon. Jadi di situ ada per prefektur gitu. Iya. Jadi per perumahan, ya per kelurahan tuh dijaga bener. Yes. Mereka itu tetap seperti itu. Sementara kita kayaknya untuk mencari 11 dari banyaknya orang yang ada di 200 juta. itu Indonesia. Iya. Kalau datanya penghitungan itu beda. Jadi kalau yang di mana, yang di Malang Raya itu kan kayak sulit banget ya gue. Iya. Iya. Kalau dulu coach gimana tuh waktu seleksi. Ini lebih ke flashback. Coach. Kalau dulu sih pemain bola masih sedikit. Oke. Harus berkualitas. Iya. Yang satu tidak boleh istirahat. Oh dulu gitu ya? Iya, maksud pada diri saya Oh iya. berbicara seperti itu pada diri saya sendiri. Kalau saya istirahat, saya kalah dengan orang lain yang tiap hari latihan. Oke. Kesadaran ya. Anak sekarang Bedanya banyak. tuanya yang suruh latihan, anaknya main HP. Itu. Zaman dulu, saya dulu, zaman sekarang, semangatnya zaman dulu ada pada diri anak. Kalau sekarang 50% di anak, bahkan 100% di orang tua. Oke. Saya setuju sekali itu. Benar. Karena dulu ketika main bola udah azan maghrib kita dicari. Olahraga itu aja. Nanya ke private SSB atau cabur olahraga apapun, itu kan sebenarnya untuk terapi ya, supaya nggak kaget. Oke. Itu aja. Poinnya di situ Ya, sebenarnya. sama teman saya ini anaknya kiper dilatih fisik, mancing. Enggak. Lempar bola. Enggak. Mancing itu feeling. Apapun cuma olahraga itu. Buat Mbak Mia nih, Mbak Mia mungkin bisa disampaikan di depan mic ya. Bagaimana cara Anda memotivasi bahwa olahraga sepak bola khususnya wanita ini sangat dibutuhkan dan Elite Private memanggil untuk para wanita di Malang Raya yang tadi dengar kita untuk bisa ikut terlibat dalam sepak bola wanita. Silakan. Selamat malam. Kami dari manajemen Elite Private Football memberikan free pendidikan untuk adik-adik generasi muda wanita untuk bisa bergabung menjadi tim IPF Women. Karena bagaimanapun juga wanita harus bisa berkarya dan juga bisa apa ya Mas? Berprestasi. Iya, berprestasi. Sudah itu aja cukup. Oke. Kalau harapan untuk dunia pendidikan sedikit curhat boleh? Kasih beasiswa buat atau ada sedikit waktu jadi sekolah nggak sampai sore, jadi ngorbanin yang ada di les-lesan itu gitu. Bisa nggak disampaikan? Saya nggak berani ya.
jam 4 sore sampai jam 6. Kalau Sabtu Minggu baru pagi sesuai sesuai jadwalnya anak. Bahkan kalau ada orang-orang yang sudah memiliki lapangan mini di rumah, kita juga ada delivery coach. Tapi sebelum itu dilihat dulu kote apa, ditelok di YouTube anak apa ora. Selektif sekali. Benar. Jadi lebih apapun. Kita bisa cocok ini ya, Mas. Oke. Gitu. Boleh nggak sih ngomongin harga gitu ya? Berapa? Kalau di kami one on one itu di 2 ya. 2 juta untuk 8 kali pertemuan. 8 kali pertemuan. 3 siswa 1 coach 1,5, 5 siswa 1 coach, kami ada di 1. Dengan 8 kali pertemuan yang harus habis selama 1 bulan. 2 bulan. Ya, karena kita lihat kesibukan anak-anak ya. Kelasnya macam-macam. Nah, berarti 1 minggu cuma 1 kali pertemuan. Kalau anak-anak pengen ngambil 2 kali pertemuan, ya kita senang, Mas. Kan berarti gitu. Fleksibel ya? Iya. Dan terserah sih gitu. Kalau untuk yang delivery coach itu lapangan harus sudah disediakan. Gitu. Jadi nanti coachnya per kedatangan kena berapa gitu. Tergantung nego juga. Ini juga challenge nih buat head coach nih. Coach Firman, sampaikan pesan kepada masyarakat nih ya yang lagi mendengarkan kita. Paling tidak sampaikanlah bahwa berkembanglah menjadi pemain Indonesia atas nama bangsa Indonesia nanti, atau tanda kutipnya saya sudah menjalani itu gitu. Dan nanti mulai dari saya dengarnya mulai junior bro, dari junior sampai menjadi pemain. Sempat timnas ya waktu itu ya? Sempat mau berangkat tapi nggak jadi. Iya sempat mau berangkat. Nah karena Arema besoknya main. Ya, saya ingat waktu itu. Jadi pertahankan main di tim. Jadi waktu itu sudah sampai timnas. Nah, ini mungkin ada pesan khusus nih. Sampaikan pesan agar termotivasi teman-teman ini yang mendengarkan, mereka benar-benar mau terjun dan full untuk memberikan pada sepak bola Indonesia. Oke, terima kasih. Ya. Buat warga Malang, tetap semangat apapun bidang mau olahraga, apalagi sepak bola yang seperti saya geluti ini. Saya pernah dari kecil dan sampai besar berprestasi. Tetaplah tetap saya disiplin. Kejarlah prestasimu sesuai keinginanmu. Buatlah prestasimu buat dirimu sendiri dulu. Habis itu orang tua baru negara. Yang terpenting di sini lalui proses tidak akan membohongi hasil. Ada titik penyesalan coach? Nggak waktu jadi pemain? Pasti ada. Ada. Sedikit coach. Kenapa saya dulu tidak berjalan sesuai kriteria yang benar? Saya banyak melencengnya. Jangan dicontoh ya. Jangan dicontoh. Contoh baiknya saja. Oke. Emang nggak lurus. Tapi kalau berbicara soal kayak seperti keris. Iya. Keris ada ujungnya. Iya. Ada ujungnya. Kebanyakan ini mohon maaf. Pemain Indonesia terlalu banyak mencontoh gaya hidup pemain luar. Kontraris ketok gak bodoh ya, Mas. Ini kelemahan pemain Indonesia, termasuk saya. Banyak teman saya juga. Meniru gaya hidupnya saja, bukan gaya kualitas bermainnya. Itu yang salah pada yang salahnya. Dan itu yang mungkin nantinya juga bakal dibenerin secara manajemen dari elit seperti itu. Ya, harapan saya sih sebenarnya punya mimpinya apa ya, Mas? Kalau teman-teman di SSB sama akademi itu mau sharing dengan kita, discuss kayak Sarasehan gitu, why not sih? Saya untuk psikolog itu dapat support dari kayak dari Universitas Muhammadiyah, IKIP Malang, teman-teman banyak kok di sini pemerhati pendidikan yang bisa kita ajak untuk ayo diskusi kolaborasi gitu. Jadi teman-teman yang mau ambil skripsi, nah itu kan salah satu penghematan manajemen. Benar. Benar Kak? Iya, sama kayak kita. Oh iya, sama. Kan kita menjalin juga. Kayak anak-anak media itu, saya juga banyak menghadap anak SMK. Event gitu, mereka tak kasih, nanti dari kita kan pasti ada sertifikat. Kalau masih kotak pasti ya. Pasti gitu. Iya. Jadi elit itu sebenarnya wadahnya anak-anak muda untuk berkarya.
Keren. Jadi memang ini harapan besar ya. Yes. Di pundak mereka lah nanti untuk pemain-pemain Indonesia ini bakal muncul Pola pikir yang profesional, bukan hanya dari sisi gaya hidup yang profesional, tapi secara permainan pun yang semakin profesional. Neymar juga. Kan Indonesia nyontoh pemain Brasil. Iya memang ya. Habis main happy. Padahal besok masih latihan. Betul. Kurang tidur, kurang istirahat. Betul. Akhirnya apa Mas Trak kan? Hanya sebentar dia. Betul. Bukan enggak Continue gitu. Kayak Ronaldo. Ya. Kalau dia cuma sekali. Betul, Brasil betul, paling betul. cuma sekali. Iya rata-rata. Messi, Ronaldo berapa kali? Ya. Banyak kali kan. Ya kali itu. Akhirnya mereka chaos di apa? Fisik. Fisik Ya. betul. Anak-anak Indo kayak gitu Mas. Ya, kalau itu kan liga elit ya. Ini liga 2 aja kayak gitu. Gaya pemain asing. Itu kuncinya. Itu yang harus Jangan. diperbaiki. Jadilah diri kamu sendiri. Oke. Itu Baik. akan lebih baik. Baik. Coach Firman, terima kasih. Terima kasih. Kita secara ini ya. Saya mau ngubungi Ahmad Bustami susah soalnya. Mario saja. Saya ngerti. Baik, terima kasih. Salam. Hai pencuri hatiku, kau luluhkan diriku. Bagaimana bisa kau membuatku terpesona? Jadikan aku kekasihmu. Tunggu apa lagi sayang, jalani kisah indah kita berdua bersama. Aku memang tak tampan dan bukan jutawan. Dari matamu kulihat bukan penipu cinta. Cantikmu, parasmu, senyummu membuatku kasmaran. Ku yakinkan cinta diri ini tak akan pernah salah. Ku suka padamu, jangan pernah bilang kau tolak cintaku. Apa yang kau mau, akan ku coba untuk lebih baik darinya. Ku suka padamu, jangan pernah bilang kau tolak cintaku. Apa yang kau mau, akan ku coba untuk lebih baik
pula bahwa memendam perasaan dalam jangka waktu lama dapat meningkatkan resiko kemungkinan mati muda. Energi akibat dari emosi merupakan energi yang tidak sehat bagi tubuh. Ya, memendam emosi juga membawa pengaruh buruk bagi kesehatan fisik dan mental kita. Penelitian yang diikuti selama 12 tahun menunjukkan orang yang sering memendam perasaannya memiliki kemungkinan mati muda setidaknya 3 kali lebih besar dibandingkan dengan orang yang terbiasa mengekspresikan perasaannya. Dalam penelitian yang diterbitkan dalam Journal of Psychosomatic Research menemukan bahwa memendam emosi dapat meningkatkan risiko kematian karena penyakit jantung dan juga kanker. Teman terbaik kamu, Music Station Pro 2. Aku menulis lagu untuk kamu yang bersedih, yang menyesali diri, merasa tak berarti. Segala yang terjadi di dalam hidup ini mengajarmu untuk mengerti akan makna dalam hidup ini. Jangan bersedih, hapus air matamu. Janganlah kau putus asa, masih ada harapan. Jalan hidup ini tak harus sempurna. Terkadang kita lakukan kesalahan, tak semestinya. Selalu ada harapan untukmu, tak terbuka jalan, selalu ada jalan untuk kamu dan aku. Usah kau sesali, hidup terkadang tak seindah mimpi. Mungkin kau lakukan yang terbaik, namun tak sesuai ekspektasi. Mereka hanya membuatmu bersedih, hanya membuatmu patah hati. Jangan kamu terbawa emosi, bersabarlah dan berbesar hati. Jangan bersedih, hapus air matamu. Janganlah kau putus asa, masih ada harapan. Jalan hidup ini tak harus sempurna. Terkadang kita lakukan kesalahan, tak semestinya. Selalu ada harapan untukmu, kau terbuka jalan, selalu ada jalan. Yo. Hidup bukanlah masa lalu, pandanglah ke depan, tak perlu ragu. Langkahkan kakimu terus berjalan, jangan berhenti meraih mimpi. Walau kondisi terkadang harus membatasi, tak perlu malu. Kau harus yakin dan percaya diri dengan pasti, tapi harus selalu rendah hati. Berpikirlah positif tanpa ada iri hati. Jadikanlah hidup ini punya makna yang berarti. Jalan hidup ini tak harus sempurna. Terkadang kita lakukan kesalahan, tak semestinya. Selalu ada harapan untukmu, kau terbuka jalan, selalu ada jalan untuk kamu dan aku. Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu. Jaga malam, jangan galau malam-malam.
Jantungku berdegup tenang, aliran darah mengalir.